Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semua. Sebelum memulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa. Dimulai dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Sebelum masuk ke materi hari ini, Ibu akan bertanya sedikit tentang materi minggu kemarin. Masih ingat? Ya, betul, tentang kejujuran. Terbagi menjadi 3, ya. Jujur dalam niat, jujur dalam lisan, dan jujur dalam perbuatan. Ya, sekarang kita mulai dengan materi minggu ini, yaitu tentang sumber-sumber hukum Islam. Ya, sumber-sumber hukum Islam. Mudah-mudahan kalian sudah mengerti ada berapa sih sumber hukum Islam itu. Ya, betul. Sumber hukum Islam itu ada 3. Sebelum memulai ke macam-macam baru Islam, kita awali bahwa kompetensi dasar untuk materi ini adalah menganalisis kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Adapun tujuan pembelajaran dari kompetensi ini adalah setelah selesai pembelajaran tentang sumber hukum Islam, maka siswa diharapkan dapat menghayati, mengamalkan materi sumber hukum Islam sebagai bentuk penghayatan dan pembelajaran agama yang dianutnya. Ya. Sekarang mari kita mulai dengan materi, ya, bahwa sumber hukum Islam terbagi menjadi 3, ya, yaitu 1 Al-Quran, 2 hadis atau sunnah, 3 adalah ijtihad. Adapun dari ketiga sumber kita nanti bisa menambahkan sumber hukum itu adalah hukum taklifi yang bersumber juga sama dari Al-Quran. Ya, kita kupas satu persatu dari hukum Islam tersebut. Yang pertama adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran mungkin kalian sudah paham apa yang disebut dengan Al-Quran. Setiap hari kalian baca gitu ya. Kita mulai dulu dengan pengertian Al-Quran, ya, bahwa Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab yaitu qiraatan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Jadi ya, bahwa kenapa disebut dengan harus dibaca bacaan? Sebab Al-Quran adalah wajib untuk kita baca dan wajib untuk kita pelajari. Nah, secara istilah Al-Quran adalah kalamullah yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir. Ya, jadi penurunan firman Allah Al-Quran itu tidak sekaligus, tapi secara mutawatir, perlahan-lahan. Mungkin materi ini nanti akan dibahas pada beriman pada kitab-kitab Allah. Mutawatir itu artinya secara perlahan-lahan dari satu ayat ke ayat yang lainnya. Itu yang disebut dengan mutawatir. Ya. Nah, sedangkan yang kedua adalah tentang kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Bahwa Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi, ya, itu kedudukan yang pertama dan yang utama. Segala apapun permasalahan kalau yang terjadi gitu ya, kita bisa langsung merujuk, membuka, mencari dalam ayat-ayat Al-Quran gitu ya. Nah, yang ketiga adalah kandungan hukum dalam Al-Quran. Ada menurut para ulama terbagi menjadi 3 bagian. 1 yaitu akidah atau keimanan.
Yang kedua adalah syariah atau ibadah. Yang kedua, syariah dan ibadah itu terbagi menjadi dua, ya, bahwa pengertian syariah itu artinya bahwa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, yaitu disebut dengan ibadah mahdoh, maupun secara antara sesama makhluk-makhluk Allah, yaitu ibadah ghair mahdoh. Nah, pengertian ibadah di sini bisa kita pelajari adalah dalam ilmu fikih, ya. Dan ketika tadi kita berinteraksi dengan sama manusia itu adalah secara muamalah. Muamalah itu yang kita pelajari tentang jual beli, tentang hukum, tentang warisan, tentang pernikahan atau munakahat. Itu akan kita pelajari dalam ilmu muamalah, itu interaksi antara sesama umat manusia itu. Sedangkan yang ketiga adalah akhlakul karimah atau budi pekerti. Nah, yang pertama, bagaimana kita bertingkah laku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sih kita berinteraksi itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apa? Itu katakan tadi ya, dalam syariah tadi ya. Mungkin kita beribadah secara langsung. Yang kedua adalah bagaimana kita berinteraksi dengan sesama makhluk yang Allah ciptakan, semua manusia, dan dengan alam sekitarnya. Nah, itu. Jadi bahwa kandungan hukum dalam Al-Quran itu tadi ya, ada akidah keimanan, itu artinya kita beriman, meyakini dalam hati, ya, keyakinan kita itu ya, bahwa keyakinan itu kita rangkum dalam hukum, dalam rukun iman tadi ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, dan iman kepada hari akhir, dan terakhir iman kepada qada dan qadar. Nah, itu adalah tadi tentang kandungan yang pertama. Yang kedua yaitu hadis dan sunnah. Nah, hadis dan sunnah ini adalah sumber hukum yang sesudah sumber hukum Al-Quran, ya. Pengertian daripada hadis dan sunnah itu adalah menurut bahasa bahwa hadis berasal dari bahasa Arab ya, yang artinya adalah perkataan, ucapan. Ada juga sebagian orang mengatakan baru atau belum ada. Ya, itu pengertian secara bahasa. Secara istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dari sini. Berkaitan dengan disebut dengan perkataan, itu ada 3. Yaitu ada sanad, ada matan, dan ada rawi. Sanad itu adalah sekelompok orang yang menceritakan apa-apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Matan itu adalah isi daripada hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada umatnya. Rawi itu adalah parawi, orang yang menyampaikan. Sanad adalah tadi sekelompok orang, matan adalah isi, rawi adalah orang yang menyampaikan hadis. Itu adalah tentang pengertian hadis dan sunnah. Perbedaannya mungkin hadis itu adalah segala apa perkataan dari Rasulullah, sedangkan sunnah adalah segala apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu perbedaan antara hadis dan sunnah. Semuanya juga kebersamaannya adalah sama-sama yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kita masuk yang kedua, yaitu adalah tentang kedudukan hadis. Ya, bahwa hadis keberadaannya itu berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Ya, jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, maka harus dijadikan sandarannya adalah hadis. Nah, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hasr ayat 7 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu pantahu wa attaqullaha innallaha sadidul
Iqab, yang artinya apa-apa yang diperintahkan Rasulullah maka kerjakanlah, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah maka tinggalkanlah. Ya, jadi itu ya, bahwa kedudukan hadis itu berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Ya, yang ketiga adalah tentang fungsi daripada hadis. Ya, bahwa hadis memiliki 3 fungsi ya, bahwa satu adalah mempertegas atau memperkuat hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Yang keduanya menerangkan, tadi mempertegas, iya benar, ini ada dalam Al-Quran ayat sekian. Contohnya warisan ada dalam surat yang ketiga gitu ya. Yang kedua menerangkan maksud dan tujuan ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Nah ini ayatnya, nah dijelaskan gitu, diterangkan. Dan yang ketiga adalah mewujudkan atau menetapkan suatu hukum atau ajaran yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Nah jadi apabila kita menemukan suatu masalah yang terdapat dalam Al-Quran, maka kita mencari di dalam hadis, gitu ya. Dan yang keempat adalah macam-macam hadis, ya. Hadis terbagi menjadi 3 secara parawi, ya. Satu adalah mutawatir, 2 masyhur, 3 adalah hadis ahad. Mutawatir itu adalah hadis dari secara parawi. Jadi hadis mutawatir itu hadis yang disampaikan oleh lebih dari 2 parawi, ya, dan langsung berhubungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang masyhur adalah 2 parawi, yang ahad adalah 1 parawi. Nah hadis ahad itu juga terbagi menjadi 4. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, dan ada hadis maudhu. Nah ini ya, sahih gitu ya, diriwayatkan oleh perawi yang adil gitu ya. Di sana hasan juga sama, perbedaannya perawinya lebih sedikit daripada hadis sahih. Hadis dhaif itu hadis yang kurang sahih, sedangkan maudhu itu adalah lebih rendah daripada dhaif. Yang orang katakan adalah hadis yang tidak sahih, ya, tapi isinya tidak jelas. Nah, tapi di sini merupakan masih pembagian daripada hadis, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah menginjak kepada sumber hukum yang ketiga, yaitu ijtihad, ya, bahwa ijtihad itu dilakukan ya oleh sahabat-sahabat Rasulullah ketika ditugaskan ke suatu tempat. Kebetulan tidak ada hukumnya, tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Nah, maka di sini mereka berijtihad. Nah, pengertian daripada ijtihad itu adalah berasal dari kata ijtahada, yang artinya mengerahkan segala kemampuan secara optimal. Nah, itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu masalah. Mungkin kita bisa lihat kita contohnya di dalam gambar, itu adalah para ulama sedang berijtihad. Bisa saja berijtihad pada zaman sekarang itu, berijtihadnya adalah misalnya menetapkan tanggal 1 Ramadan, menetapkan tanggal 1 Syawal, itu adalah sama juga, adalah berijtihad. Makanya untuk berijtihad itu kita memerlukan syarat apa saja sih yang seseorang bisa menjadi seorang mujtahid, gitu ya. Bahwa syarat-syarat orang melakukan ijtihad itu adalah 1, memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam, ya. Yang keduanya, memiliki pengetahuan yang mendalam tentang bahasa Arab, tentang ilmu tafsir, tentang usul fikih, dan tentang tarikh atau sejarah. Ya, sebab itu katakan tadi bahwa ijtihad itu adalah tidak boleh main bersungguh-sungguh. Dan ketiga adalah memahami cara merumuskan hukum atau istabat. Dan yang terakhir adalah memiliki keluhuran akhlak mulia. Bisi atau kalau sedang berijtihad, orang sedang melakukan akhlak mulia, misalnya yaitu pakai pakaian seperti apa, berperilaku mengebrak meja, itu kan tidak memiliki adab gitu ya. Jadi dia tidak memiliki akhlak yang mulia, ya. Sedangkan kedudukan ijtihad itu adalah
memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam di bawah Al-Quran dan hadis. Artinya, jika sesuatu persoalan ya tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis, maka kita dibolehkan untuk berijtihad dengan syarat-syarat yang tadi ya. Yang syarat yang tadi sehingga kita bisa melakukan suatu ijtihad itu yang adil gitu ya, tidak berat sebelah ya. Yang keempat adalah bentuk-bentuk ijtihad. Ijtihad itu ada ijma, ada qiyas, ada maslahah mursahah. Nah, yang dimaksudkan ijma itu adalah melakukan suatu ijtihad para ulama itu ketika zaman sahabat-sahabat Rasulullah misalnya menetapkan sesuatu pada zaman itu ya. Sedangkan qiyas adalah kalau dalam bahasa ini itu adalah masalah-masalah yang mulai kekinian. Contohnya para ulama menetapkan contohnya misalnya narkoba. Pada zaman Rasulullah narkoba kan tidak ada. Nah, jadi menetapkan sesuatu yang sifatnya baru. Itu adalah qiyas. Narkoba itu akibatnya sama dengan khamar, yaitu memabukkan. Nah, makanya bagi umat muslim narkoba itu hukumnya haram. Itu disebut dengan qiyas. Ya, sedangkan masalah mursaha itu adalah apabila kita melakukan suatu perjanjian dan akibat-akibat dari perjanjian itu tidak ada dalam perjanjian. Contohnya misalnya kita meminjam mobil atau meminjam kendaraan atau minta apa saja kepada teman, sahabat atau siapapun. Nah, terjadi kerusakan. Nah, maka perbaikilah kerusakan. Nah, itu disebut dengan maslahah mursahah. Itu adalah penyelesaian masalahnya. Ya, dan yang terakhir adalah hukum taklifi. Hukum taklifi di sini adalah hukum pemberian beban atau hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan bagaimana cara penyelesaiannya, gitu ya, bahwa ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yang menuntut mukallaf atau balik dan berakal sehat untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu perbuatan atau berbentuk pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Nah, dalam Islam hukum taklifi itu terbagi menjadi 5. Yaitu ada yang disebut dengan hukum wajib atau fardu, 2 ada yang disebut dengan sunnah, annah, yang ketiga ada disebut dengan haram, ya, ada yang disebut dengan makruh, karohah, dan ada yang disebut dengan mubah. Nah, itu adalah termasuk ke dalam hukum taklif sebab akibat. Apabila kita, kalau yang wajib apabila kita melakukan, nah itu ya, maka nah itu kita tidak berdosa. Kalau kita melakukan berarti kita mendapat pahala, kalau kita meninggal kita mendapat dosa. Itu yang disebutkan hukum pemberian beban pahala itu apa? Nah, mungkin itu haram. Nah, itu yang disebut dengan hukum taklifi ya. Nah, mudah-mudahan kalian memahami ya, materi yang Ibu sampaikan ya. Kita berdoa ya Allah, mudah-mudahan kita mendapat penerang hidup ya dari Al-Qur'an. Ya Allah, terangkanlah hidup kami dengan cahaya Al-Qur'an. Nah, dengan hal tersebut mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi amal ibadah buat kita ya. Dan ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.